agak aneh memang Injil hari ini ya, pendek dan kata penutupnya ia tidak waras lagi. Wah. Bapak dan Ibu, memang sebenarnya bagaimana mengukur ketidakwarasannya? Supaya kita nampak tidak waras atau supaya nampak kita waras, pergilah ke tempat yang tidak waras. Tapi siapa yang tidak waras ya? Di tengah-tengah orang gila, mungkin kita dipikir orang lebih gila lagi. Jadi ada seorang memang selalu angker jago, suka dipuji dia kan, dan dia ingin sekali menundukkan binatang-binatang. Kalau ada anjing mau ditundukkannya, kalau ada ular ditangkapnya, tapi yang belum pernah dia celaka. Dan selalu dikatakan itu, kalau binatang-binatang kecilnya itu dia harus tunduk kepada manusia. Sehingga di tengah orang naritik deh yang gilanya itu. Ada gila-gilanya. Dan pada suatu hari katanya, pergilah dia ke hutan. Dan rupanya ada harimau. Angkar jago pula dia. Harimau tunduk kepada, rupanya dikejarlah dia. Dikejar. Pas mau tepi jurang, wah bahaya ini. Disitulah dia harus berdoalah dia. Tuhan, janganlah sampai dimangsa harimau ini aku. Memang selama ini angker jago aku, tapi kalau ini kurasa bahaya ini, sudah dekat singa itu, harimau itu. Tapi hebat, harimaunya berdiri di sampingnya dan dilihatnya seperti berdoa. Harimau itu. Akhirnya dia mengatakan, hebat juga ya. Bisa kutundukkan kau harimau. Berdua juga kau rupanya. Tiba-tiba harimau itu berbicara. Memang sebelum makan aku biasa berdoa. Dimakanlah dia. Itulah kalau itu betul-betul retik. Gilalah dia kan. Itu tidak waras. Kali ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, apa yang membuat familinya, mungkin bukan si Maria dan si Joseph ya, karena famili bisa itu anaknya Manguda, anak Boru atau siapa itu kan, sampai karena mereka dengar ya, sudah lupa dia, tak pernah lagi pulang ke rumah, pergi dia kemana-mana, berkhotbah. Di sana berkhotbah, di keliling orang berkhotbah, kemudian lupa dia makan, lupa dia tidur, hanya terus-terus berbuat seperti menyembuhkan orang, dirinya sendiri dia lupa. Dan akhirnya keluarganya mengatakan bahwa Yesus tidak waras lagi. Yesus tidak waras lagi. Tapi sebenarnya para bapak dan ibu dan saudara sekalian, kalau kita sebagai orang Kristen, kalau betul-betul mengikuti Kristus, sebenarnya kita enggak, mana orang waras kita di dunia ini. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Doakanlah musuhmu, cintailah musuhmu. Udah gila itu. Musuh hantam, tampar pipi kiri, ambil batu, lempar kepalanya. Itunya baru cocok di dunia kan. Ketika kau dihina, doakanlah dia. Yesus mengatakan kan, kalau diminta kau berjalan 1 kilometer, temanilah dia 10 kilometer. Kalau diminta bajumu 1, berikanlah juga mantelmu. Habis. Kalau diminta sepatumu, kasih lagi kaos kakinya dan semua. Memang itu dikatakan oleh Yesus ya. Jadi sebenarnya orang Kristen itu, orang pengikut Kristus yang benar, kalau dilihat dari kacamata dunia, bisa dikatakan tidak waras. Di kantor, di mana mungkin ada jam kantor mencoba ya ditipu-tipu dan seterusnya, kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Kristus, kita jujur hanya mendapat gaji kalau datang orang pas kita berikan dan seterusnya, kita akan dikatakan tak waras. Mana bisa kau minta sikit-sikit, nggak apa-apa itu yang normal. Itu normal. Kau ini mau kemana kau?
dimarahi kawannya. Istrinya pun mengatakan nanti, gak waras sekali lah kau kan. Lihat lu temanmu sudah punya rumah, kau dari tik dua roh. Dan memang tidak waras. Kau berbuat seperti itu. Tetapi inilah ya. Kalau kita ini masih dikatakan mungkin waras, kita harus bertanya, jangan-jangan kita bukan pengikut Kristus yang benar. Atau malahan waras sekali dia, bisanya itu, bisa kawannya itu, sama-sama pencurinya kita, sama-sama pempitnah kita. Kalau sudah mulai begitu mungkin cap untuk kita, atau begitu kita bersama dengan orang lain, kita ikuti semua aliran-alirannya, kita ikuti semua apa yang terjadi masyarakat. Orang pakai mode ini kita ikuti juga. Itu orang pakai lipstick 5 cm kita ikuti. Orang pakai menghabiskan waktu hanya untuk ke salon setiap hari Sabtu mulai dari pagi sampai pagi kita ikuti dan seterusnya. Wah, itu normal. Makin kaya, makin kita buat kenormalan seperti orang kaya. Dan disinilah saya kira pertanyaan untuk kita. Jangan-jangan memang kita kalau di hadapan Tuhan tidak waras, tapi di hadapan manusia waras. Kadang-kadang masih saya ingat ini, kalau hari Senin dulu kami dipakat ya, karena hari Senin pekan, memang tak sempat kita makan. Karena dari pagi sudah ada tamu. Mau makan kita sudah datang lagi, mau makan kita. Lapar memang lapar, tapi bisa itu. Kalau hari Senin, kalau makan jam 4 sudah lumayan itu. Kalau kita katakan makan dulu aku kurang enak rasanya, karena mereka dari jauh jalan kaki ya. Sialnya bukan hari Senin, hari Selasa pindah lagi aku ke tempat lain, begitu juga hari Rabu mati. Tapi kalau memang kita memberikan hati seluruhnya kepada ajaran Kristus, kepada apa yang dikatakan oleh Kristus, nampak kita memang di dunia seperti tak waras. Kalau misa pun orang tiap hari, ngapain kau misa tiap hari? Yang dua ini sekali-sekali misa kan. Kalau tiap hari misa, tiap hari novena, yang gilanya kau, itunya dibilang. Pada hari inilah mungkin yang harus kita sadari. Jangan-jangan kewarasan kita adalah ketidakwarasan menurut Kristus. Jangan-jangan kita tidak berani dibilang tidak waras karena kita memang mengikuti dunia, bukan mengikuti Kristus. Kalau masih ada umpamanya seperti yang dikatakan Kristus, tampar pipi kiri, kalau kita tak berani memberikan pipi kanan, berarti kita masih sangat waras. Sangat waras. Kalau orang memaki kita, lantas kita maki lagi, waras. Tapi ketika orang memaki kita dari hati, terima kasih engkau sudah memaki aku. Tuhan memberkatimu. Yang tak warisnya kau balas. Berarti kita di hadapan Tuhan waras. Semoga kita coba bukan menjadi waras di tengah dunia, tapi waras di hadapan Tuhan. Amin.